masuk ke materinya. Jadi kita udah yasinan, tahlilan, udah mantap dari malam Jumat. Cuman kurang lengkap kalau nggak nuntut ilmu. Karena derajat yang paling tinggi itu nuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat salah seorang di antara kalian, ya, salah satunya itu orang-orang yang berilmu. Ya, walladzina utul ilma darajat. Jadi kan gini, perhatiin. Kalau lihat kiai, ustaz, habaib, ya, dihormati, disambut di sana sini, datang disambut, cium tangannya, bolak-balik. Guru-guru ngaji kita dihormatin sama orang. Kenapa? Lantaran dia memiliki ilmu. Ya, kenapa kita nggak dihormatin sama orang, dibiasain aja orang biasa? Ya, karena kita nggak punya ilmu. Ya, jadi orang-orang itu ada yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala lantaran dia, ya, beliau itu memiliki ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Walladzina utul ilma darajat. Dan Allah mengangkat orang-orang berilmu itu beberapa derajat. Jadi jangan heran nih, maulidan gitu ya, di mana tempat kiai habaib dihormatin, nama orang ditungguin mau dicium tangannya. Kenapa? Karena ada ilmunya. Yang bikin beliau mulia itu adalah beliau memiliki ilmu. Nah, teman-teman yang di sini, adik-adik yang di sini, ini di sini kita nuntut ilmu. Kita udah yasinan, udah tahlilan, itu belum cukup kalau kita nggak nuntut ilmu, nggak belajar. Maka ada beberapa orang bilang ini, Pak, gitu ya, Ustaz, ntar malam tahlilan Pak, jangan bilang tahlilan, ngaji, ya, kita malam ngaji nggak? Jadi kita ngaji itu nanti mengkaji, apa yang dikaji? Ya, ilmu agama Islam. Ya, dalam hal ini kita bahas tentang kitab ini namanya Tadhkirul Qaul. Ya, nah berarti semua malam ini kita bahas tentang sesuatu yang disepelein. Jadi ada ibadah wajib. Ada ibadah wajib. Sebelum melakukan ibadah wajib itu, ya, kita melakukan ibadah sunnah. Apa ibadah sunnah itu? Kita melakukan ibadah wajib. Sebelum melakukan ibadah wajib itu, kita melakukan ibadah sunnah. Apa ibadah sunnah itu? Yang saya mau bahas ini kira-kira apa? Apa? Ada yang tahu nggak? Ngaji, sholat. Apa? Sholatnya sholat 5 waktu wajib, sunnah. Yang saya nanya ibadah sunnahnya apa? Apa? Nah, ini bener nih jawabannya Hafiz betul. Apa Hafiz? Yang itu. Berwudu. Ya, dengerin, perhatiin. Sholat 5 waktu kan wajib. Namun wudunya, dengerin, perhatiin nih biar nggak salah paham. Wudu Aidiko sini. Nih, wudu aslinya itu sunnah wudu tuh. Ya, tapi karena kita mau melakukan ibadah wajib, maka wudu untuk sholat ini berubah hukumnya menjadi wajib. Paham nggak nih? Paham. Aslinya sunnah. Kayak lagi main. Kalian pengen wudu, pahala sunnah. Nah, ketika kalian pengen sholat 5 waktu, maka wudu yang tadinya sunnah itu berubah hukumnya menjadi wajib. Kenapa? Karena menjadi pelengkap untuk ibadah wajib kalian. Paham gak nih? Nih, maksudnya gini, perhatiin sini dulu, biar gak salah paham nih. Betapa pentingnya wudu. Kalian mau sholat 100 juta rakaat, tapi kalian tidak wudu, maka sholatnya nggak ada. Tidak dianggap melakukan sholat. Paham nggak? Paham. Ya. Jadi tidak dianggap melakukan sholat kalau kalian tidak suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, yaitu dengan berwudu untuk hadas kecilnya. Paham nih? Ya, makanya nih saya perhatiin nih, yang anak-anak nih, yang adik-adik yang kecil nih, yang kalian belum balik,
Cuma terkadang saya perhatiin wudhunya salah-salah, kayak capung cebok, loh nggak? Capung cebok pernah lihat nggak? Capung lagi depan nih. Ada air, ada ember, ada kolom, ada empang. Dia begini nih. Tuh, begitu doang. Kayak etok lagi mandi, tau nggak? Ya pernah lah kayak etok mandi. Jadi ya, ketika wudhu kalian tidak lengkap, tidak sempurna, tidak sah, maka sholat kalian juga tidak sah. Ya, karena salah satu ya yang membuat sholat kita diterima oleh Allah adalah suci dari hadas. Paham ya? Nih, ada yang wudhunya gini-gini doang nih, tangan, ya. Berarti ini, ya. Ada yang mau tanya nggak? Ayo. Sini dulu, jangan ngobrol dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bapak tanya saya. Kenapa kali mau nanya? Simpan dulu, simpan dulu. Saya belum lengkap, nanti saya jelasin. Nih, berarti wudhu kalau mulai salah-salah. Ini saya mau ngebahas soal wudhu, soal keutamaan wudhu. Tapi saya mau jelasin tata caranya dulu. Wudhu itu ada tata caranya. Yang wajib itu cuma ya idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, satu muka wajah. Famsahu apa namanya? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dua tangan. Aydiyakum ilal marafiq dari situ. Wa aydiyakum ilal marafiq wa amsahu bi ru'usikum, usap kepala. Ya, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai mata kaki. Cuma 4 wajibnya. Paham nih? Wajib wudhu ada berapa? Ada 4. Wajib wudhu ada 4. Lalu bagaimana dengan kumur-kumur, hidung, kuping? Nah, itu adalah sunnah-sunnahnya. Terus gimana? Lakukan nggak? Lakukan. Kayak saya, cuman kita melakukan hal yang ringan. Ya, kita ngelakuin hal yang ringan, tetapi kita mendapatkan kebaikan pahala sunnah. Ya, jadi jangan sampai kayak dilakuin. Ya, sini jangan ngobrol sendiri. Jangan ngobrol sendiri. Ya, wudhu nih, berarti dulu. Itu yang pertama. Nah, batasannya berarti nih, khususnya yang udah pada balik, yang di belakang nih. Muka itu sepanjang tumbuhnya rambut. Ya, jadi jangan gendongin. Basah, sholat 1 juta rakaat nggak diterima. Sayang ya, sayang banget ya. Sholat 1 juta, 5 miliar rakaat, 1 miliar rakaat, sampai kakinya gempor, nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena nggak punya wudhu. Dia gini doang buka. Ya, sebatas tumbuhnya rambut. Ya, gitu. Kalau yang mau jenggotnya tebal di ya, paham nih? Nah, berarti yang orang suka lalai tadi muka, yang suka lalai tangan. Nih berarti tangan tuh sampai sini. Saya perhatiin ada orang ya di sini juga ngeliatin, ya Allah, kayak orang kagak ngaji. Ini kalian semua yang ada di sini beruntung ngaji, jadi tahu. Saya merhatiin orang sholat begini kayak wudhu begini. Tangan. Jangan, ya. Sampai siku. Sampai sini. Pak, bajunya basah, Bang, bajunya basah, Ustaz bajunya basah, biarin basah. Kalian lebih pilih baju kalian basah, apa batasan wudhu kalian yang tidak terkena air nanti dijilat oleh api neraka. Basah dikit doang, bentar kena angin dibakar. Ya, nah berarti jari di sela-sela. Sela-selanya begini, nggak boleh begini. Ya, guru kita, guru saya, tuan guru, Kiai Haji Muhammad Haris Sakap ngajarin nggak boleh begini. Tapi begini. Ya, paham nggak? Paham. Ya, nah nih. Yang perempuan yang pakai cincin, cincinnya dikendorin. Biar masuk air. Yang bubunya panjang, digini-gini. Makanya kalau bubunya panjang, potong ya. Digini-gini.
Paham nggak? Kenapa begini nggak boleh? Karena begini ini adalah nanti penghuni neraka. Ya, penghuni neraka itu nantinya begini tuh, merenung nanti di padang mahsyar, dia meratapi nasibnya. Ya. Jadi selanjutnya gini, paham nih? Jangan naik, pakai udah ngaji di Musalabaitul Mutakin, jangan lagi duduk kayak capung cebok. Ya. Sampai siku. Lalu apa lagi yang sering dilupain sama orang? Ya, yang sering orang salah lagi itu kaki. Kaki terkadang malah gini. Tangan segini. Giliran kaki sampai sini. Pedekul. Ini kebangetan pinter. Jadinya keblinger. Begitu tuh, seperti sampai sini. Ya, kaki itu cukup sampai mata kaki. Jadi nggak usah kepinteran sampai mata kaki, biar pahalanya gedean gua sampai dengkul. Paham nggak? Ya, kagak diminta. Jadi yang benar apa? Berarti wa arjulakum ilal ka'bain, kedua kaki sampai dengan mata kaki. Ya, jadi jangan kepinteran. Lu kok nyucinya, ya? Lu kok nyuci kakinya sampai dengkul? Iya, sampai mata kaki kan pahala, biar pahalanya gedean, gua sampai dengkul. Oh, kalau begitu sampai paha gedean lagi dong. Ya, itu adalah itu pernyataan orang bego. Bego bimblo. Berarti, makanya pentingnya kayak gini, kan tahu nih, ya, nanti saya kan udah saya ajarin, udah kasih tahu. Nanti kalau saya ngeliat langsung saya tegur. Nggak boleh. Nah, yang anak-anak nih, kalau wudhu biasain kakinya tuh, celananya digulung ya, digulung. Jangan apa namanya? Jangan sampai nggak digulung basah. Nah, yang perempuan kan apa namanya? Rambut ya, kepala itu kita mazhab Imam Syafi'i minimal 3 helai rambut. Misalkan kalian disuruh wudhu sama Kak Anika, repot Kak, saya bawa jilbab, ya bagian rambutnya palanya. Nih, kan rambut kalian ada di sini nggak panjang ya? Itu boleh ujung sininya. Paham nggak? Nih, misalkan gini, misalkan saya wudhu begini, saya males buka peci. Udah masuk muka semua, nah giliran rambut, kepala, cukup aja begini. Ini kan rambut. Ya. Ini boleh. Kan minimal 3 helai rambut. Paham? Paham ya? Ya. Nah, berarti ini keutamaannya apa nih? Ini ada hadis Rasulullah SAW. Yang pertama hadis qala Nabi SAW. Man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu di sholat untuk melakukan sholat. Ya, misalnya gini, aku buru-buru nih, udah mepet, udah mau habis waktunya, gua nggak pakai wudu lagi. Jangan, mau mepet semepet-mepetnya, wudu dulu, gitu. Ya. Fa'ahsanal wudu'a tsumma qama ila sholati, dengan sebaik-baiknya wudu, artinya wudu yang paling baik, yang paling sempurna. Tadi yang saya katakan. Tsumma qama ila sholat, kemudian dia berdirinya untuk melakukan sholat. Fa innahu yakhruju min khati'atihi, maka sesungguhnya si orang itu yang dia wudhu sempurna terus ngelakuin sholat, yakhruju min khati'atihi, dia keluar dari kesalahannya atau keluar dari dalam dirinya khati'atihi, dosa-dosanya, kayauma waladathu ummuh, seperti dia dilahirkan kembali oleh ibunya. Kalau wudunya sempurna, makanya jangan buru-buru. Bebek kasih mandi, pernah lihat gak? Bebek ketemu air. Ini kok. Kayak bebek ketemu air. Pernah lihat gak? Entong main air, orang main air. Rata-rata ya pernah lihat kebo main di kubangan nggak? Jangan kayak gitu. Sholat yang benar, wudunya ya. Nah, berarti
Untuk yang suka azan, kalau mau azan, wudu dulu. Tapi udah terlambat, udah masuk waktu sholat, biarin wudu dulu. Kenapa? Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Haris Akam mengatakan makruh sholat tadi azan tanpa jadi ya pari yang saya lihat azan pari sama ada lagi di Indonesia ya. Yaser. Yogi. Ya, yogi. Dulu dulu. Ya, dulu tenang aja. Dulu. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru, Mas. Mari, jasar. Jangan buru-buru santai. Sudah selesai dulu nih. Harusnya lain. Apa azannya ya? Hati-hati. Jangan sembarangan, jangan menyepelekan wudu. Sholat kalian nggak diterima lantaran wudu kalian nggak sempurna. Ya, apalagi yang udah pada balik nih, yang gede-gede. Satu lagi, tadi. Man tawaddo'a wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu ini kenapa? Jangan sih. Man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu ya li shalah, untuk sholat, wasolat, dan dia melawan sholat. Ya, dia berwudu niatnya buat sholat, lalu dia melakukan sholat itu. Kafarallahu dzunubahu, maka Allah menghapus dosa-dosanya. Ya, enak gak? Nah. Cuma kena air wudu, dosa kita rontok. Ya, Allah bikin rontok itu dosa-dosanya. Ya, ma bainahu wa baina sholati, ya. Apa-apa di antara sholatnya, ya, ma bainahu di antara wudu atau sholatnya itu, wa baina sholati, dan di antara sholat. Berarti, ya, ma bainahu apa-apa di antara wudu, wa baina sholati, dan di antara sholat al-ukhra yang lain. Nih, berarti, kamu sholat zuhur, wudu sempurna, lu sholat. Maka sepanjang itu ketemu sholat asar, kamu dosanya akan Allah hilangin. Kalau wudunya sebaik-baik wudu, ahsanal wudu. Jangan main-main makanya. Ya, nih selama ini khususnya yang balik nih, yang udah gede-gede. Saya kalau pernah negor, nanti saya tegur, saya ingetin. Kalau saya ingetin, jangan tersinggung. Ya, nggak boleh. Kalau orang pintar, orang yang mau jadi orang ahli, pintar, tahu ditegur kagak boleh marah. Kadang orang ditegur ada yang marah gitu. Lu gitu. Temannya juga ingetin. Wudunya salah. Maksudnya cuma begini gitu. Misalkan iya ngeliat Pak Hari wudunya kurang bagus gitu. Pak Hari nggak boleh marah ke Ian. Bilang gini, yang kawan juga buah gitu. Apalagi yang kita ingetin orang tua kadang suka lu anakku kan itu orang ingetin gua. Yang namanya ilmu itu nggak pandang tua ataupun muda. Yang namanya ilmu nggak pandang tua atau muda. Kalau dia masih muda, dia ngaji, ilmunya nggak ada. Yang tua harus hormat. Artinya diingetin sama kalian ini kan belajar nih, ada orang tua wudunya salah, ingetin Pak, wudunya salah Pak. Gitu. Paham nggak? Jadi kayak gitu. Nah, setelah saya ingetin lagi, wudu itu disunahkan ya dengan yang kanan. Tak dimulyumna minal yusra. Itu juga sunnah. Rasulullah itu selalu mendahulukan bagian-bagian yang kanan. Ini kalau boleh bercanda. Pakai sendal kanan dulu, pakai baju tangannya kanan dulu. Gitu, yang kanan. Kalau ada yang sepasang itu kanan dulu. Ya, taqdimul yumna minal yusra. Jadi mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Nah, yang berikutnya berarti buat yang kecil-kecil. Berarti yang sini. Kalau maghrib wudu dulu. Wudu baru sholawatan. Nah, setelah pas sholawatan gak boleh bercanda. Jangan, kan sholawat sama Nabi itu kan kita ngambung-ngambungin Nabi, muji-muji Nabi. Masa bercanda? Ya, gak boleh. Waktu Nabi Muhammad SAW berjuang sampai agama Islam, sampai sama kita, itu beliau nggak pernah main-main, selalu serius. Kita enaknya doang muji-muji Nabi nih, masuk bercanda, nggak boleh ya. Nggak boleh bercanda, berarti ini ada dulu yang benar, dulu yang benar. Ya, dulu benar. Berarti
Kalau udah sholawatan, waktu masuk waktu azan nggak boleh bercanda. Dengerin ya, kalau azan jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua sama kecuali apa? Hayya 'alal shalah sama hayya 'alal falah. Baca apa? Jawabnya apa? La haula wala quwwata illa billah. Nah gini, hayya 'alal shalah. Baca la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal shalah. Bacanya la haula wala quwwata. Ya sama, hayya 'alal falah juga la haula wala quwwata illa. Paham nih? Ya. Yang kecil paham nih? Yang paham Pak? Ya, yang udah dewasa. Jangan bercanda. Nah, berarti juga tolong ya, kita sama-sama jaga sholat kita. Ya, yang sudah maghrib doa, alhamdulillah. Isanya juga, zuhurnya juga, asalnya juga, subuhnya juga. Ya, khususnya yang udah balik. Yang bilang nih, saya agak nyindir kalian, cuma kalian udah balik. Dosa kalian tanggung sendiri. Dalam Al-Quran dijelaskan, wala taziratu wizra ukhra. Tidak ada orang yang berdosa menanggung dosa orang lain. Jadi selama yang wajib mengingatkan tuh orang tua sama keluarga. Tapi kalau udah diingetin gak mau, ya itu urusan pribadi masing-masing, gitu ya. Jadi udah lepas. Nah, dosa kalian tanggung masing-masing nih. Ingat ini, dosanya gak bakal hilang selama kalian belum berjalan. Kalian tinggalin utang, tinggalin lagi utang. Kalian ingat berapa waktu sholat yang kalian tinggalin, itu adalah utang. Ganti, harus diganti, bener. Mengkodoknya seperti kalian meninggalkan puasa. Ya, kalian kagak puasa sakit selama Ramadan 1 minggu 7 hari. Selesai Ramadan ganti puasa 7 minggu min ayyamin ukhar, di hari yang lain. Paham? Jadi jangan ninggalin sholat. Meskipun sholatnya terlambat, tahu apa? Ya, sholat jamaah selesai, kalian sholat, gak apa-apa. Ya, jangan sampai meninggalkan sholat. Ya, tadi saya poinnya, wudhu yang benar sama sholat dipelihara. Paham? Paham ya, makalah wallahu a'lam bishawab.